Halo, ketemu dengan saya Nikade Sutini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas satu topik penting dalam promosi kesehatan, yaitu proses belajar pada pendidikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa topik bahasan yang akan saya sampaikan, di antaranya definisi belajar, proses belajar, ciri-ciri proses belajar, faktor yang mempengaruhi proses belajar, prinsip-prinsip belajar, dan teori belajar. Sebelum lanjut bagaimana proses belajar mengajar pada pendidikan kesehatan, mari kita mengingat kembali tentang konsep kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, status kesehatan individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya keturunan, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Semua faktor tersebut memiliki peranan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan individu. Dari keempat faktor yang mempengaruhi status kesehatan individu, faktor perilaku merupakan faktor yang paling sulit untuk diubah. Kenapa demikian? Karena ketika seorang memiliki pengetahuan cukup terkait masalah kesehatan yang terjadi, namun belum tentu mereka akan memiliki kemampuan untuk merubah perilaku dan memiliki kemampuan untuk merubah perilaku agar yang sakit menjadi sehat atau yang sehat tidak menjadi sakit. Terjadinya perubahan perilaku manusia terhadap masalah kesehatan tentunya erat kaitannya dengan pendidikan kesehatan yang dilakukan, di mana pendidikan kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama-sama masyarakat agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri dari kejadian penyakit. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan memegang peranan penting dalam mengubah perilaku manusia agar terbebas dari permasalahan kesehatan. Pendidikan kesehatan tentunya akan memberikan proses perubahan sehingga terjadinya suatu perilaku yang baru pada masyarakat, di mana proses belajar dalam pendidikan kesehatan akan mampu memberikan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik menerima informasi, melakukan praktik belajar, atau mengikuti instruksi-instruksi belajar. Pada intinya, proses belajar dalam promosi kesehatan dilakukan untuk membantu individu mengontrol kesehatannya secara mandiri dengan mengubah perilaku yang belum sehat menjadi perilaku yang sehat melalui proses belajar. Seseorang dapat dikatakan belajar apabila di dalam dirinya terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa mengerjakan sesuatu menjadi mampu mengerjakan sesuatu. Nah, sebelum lanjut membahas tentang bagaimana proses belajar pada pendidikan kesehatan, maka perlu kita pahami terlebih dahulu siapa saja sasaran proses belajar dalam pendidikan kesehatan. Sasaran proses belajar dalam pendidikan kesehatan meliputi masyarakat umum, kelompok tertentu, dan kelompok berisiko. Mari kita bahas satu persatu. Masyarakat umum adalah seluruh masyarakat yang berada di suatu tempat secara umum yang mendapatkan pendidikan kesehatan. Contoh, misal ketika terjadi kasus endemis malaria di sebuah desa,
maka seluruh masyarakat di desa tersebut harus mendapatkan pendidikan kesehatan dan menjadi sasaran proses belajar dalam pendidikan kesehatan tersebut. Selanjutnya, masyarakat dalam kelompok tertentu, seperti misalnya wanita, remaja, dan anak-anak. Kelompok tertentu menjadi sasaran pendidikan kesehatan karena rentan terhadap permasalahan kesehatan, di mana wanita sangat rentan memiliki permasalahan kesehatan, terutama wanita hamil dan wanita menyusui. Karena pada periode tersebut mereka memiliki kebutuhan gizi yang lebih tinggi dan membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang lebih tinggi dari wanita pada umumnya. Contoh, seorang wanita hamil dan menyusui harus mendapatkan konseling dari petugas kesehatan, baik bidan maupun dokter, terkait permasalahan kesehatan yang dialami atau pemeliharaan kesehatan selama masa kehamilan dan setelah melahirkan. Di samping wanita, anak-anak juga termasuk remaja ya, masuk dalam kelompok tertentu dan dianggap sebagai kelompok khusus. Hal ini dikarenakan karena anak-anak memiliki imunitas yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga memiliki risiko terkena permasalahan kesehatan yang lebih tinggi. Di samping itu, pengetahuan pada anak-anak umumnya kurang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan. Contoh misalnya anak-anak yang terkena diare karena konsumsi jajanan sembarangan. Selain masyarakat umum, kelompok tertentu, kelompok berisiko juga merupakan sasaran proses belajar dalam pendidikan kesehatan. Nah, sasaran pendidikan kesehatan kepada individu dilakukan karena terdapat individu yang mengalami permasalahan kesehatan secara khusus, sehingga memerlukan pendidikan kesehatan agar permasalahan kesehatannya tidak semakin parah atau permasalahannya tidak menular kepada orang lain. Contoh misalnya di sini adalah individu yang terkena penyakit AIDS atau HIV, maka akan disarankan untuk mendapatkan konseling dari petugas kesehatan demi meningkatkan status kesehatan penderita HIV tersebut. Nah, setelah kita mengetahui siapa saja sasaran proses belajar dalam pendidikan kesehatan, selanjutnya mari kita bahas lebih detail bagaimana proses belajar dalam pendidikan kesehatan. Seperti yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya bahwa proses belajar merupakan prinsip pokok dalam pendidikan kesehatan yang bersifat berkelanjutan, baik bagi masyarakat maupun tenaga pendidiknya. Di mana definisi belajar itu sendiri adalah segala usaha yang dilakukan oleh individu untuk memahami sesuatu, pengetahuan, keterampilan, atau nilai tertentu yang berguna untuk dirinya ketika individu melakukan interaksi dalam masyarakat. Berikut disampaikan ciri-ciri proses belajar. Seseorang yang belajar akan menunjukkan adanya perubahan perilaku pada individu yang sedang belajar, di mana perubahan perilaku didapat karena kemampuan baru yang didapat melalui proses belajar. Terjadinya perubahan perilaku individu karena adanya usaha dari individu yang belajar. Nah, contoh misalnya di sini, ketika audiens atau peserta penyuluhan menyimak pemberian materi penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas tentang pentingnya kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, meliputi menguras,
menutup, mengubur, dan ditambah lagi satu adalah memantau. Nah, di mana kegiatan ini hendaknya dilakukan pada musim pancaroba, peralihan antara musim kemarau ke musim hujan. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah perkembangbiakan dari nyamuk demam berdarah. Selanjutnya, berbekal pengetahuan yang dimiliki audien dari mengikuti atau menyimak penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh petugas puskesmas, selanjutnya melakukan tindakan 3M di lingkungan rumahnya. Perubahan perilaku pada audiens tersebut merupakan dampak dari proses belajar yang dilakukan oleh audiens melalui penyuluhan kesehatan berupa perubahan perilaku. Tidak semua perubahan perilaku pada individu disebabkan oleh proses belajar. Mungkin juga disebabkan oleh keadaan lainnya. Seperti misalnya anak bayi berusia 7 bulan mulai mampu merangkak, akhirnya bisa berdiri. Nah, ini bukan merupakan perubahan perilaku dari proses belajar, melainkan karena kondisi fisiologis atau kondisi normal dari tumbuh kembang seorang bayi. Nah, berikut saya sampaikan ciri-ciri perubahan perilaku melalui proses belajar. Perubahan perilaku terjadi pada individu secara sadar, bukan karena proses fisiologis seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada bayi yang belajar merangkak. Perubahan perilaku pada individu cenderung bersifat berkesinambungan, mulai dari peningkatan pengetahuan yang merangsang terjadinya perubahan sikap dan berakhir pada perubahan perilaku. Seperti contoh misalnya, peningkatan pengetahuan individu tentang kanker payudara yang menyebabkan individu mengalami perubahan sikap berupa mencari informasi tentang pencegahan penyakit kanker pada petugas kesehatan, baik itu dokter maupun petugas kesehatan lainnya. Dan selanjutnya, informasi yang didapat mengarahkan individu untuk melakukan perubahan perilaku berupa melakukan deteksi dini penyakit kanker payudara melalui pemeriksaan tes mamografi, serta selanjutnya melakukan vaksinasi sebagai upaya preventif atau pencegahan terpaparnya penyakit kanker. Contoh ini juga menunjukkan perubahan perilaku melalui proses belajar bersifat positif dan aktif. Selain itu, ciri-ciri perubahan perilaku pada proses belajar bersifat menetap dan berkelanjutan. Nah, pada contoh pencegahan kanker payudara, mungkin perubahan perilaku akan dilakukan secara berkesinambungan dengan melakukan deteksi dini kanker secara rutin. Begitu juga melakukan vaksinasi secara rutin. Dan ciri perubahan perilaku pada proses belajar yang paling terakhir adalah perubahan perilaku mencakup seluruh aspek dari tingkah laku tersebut. Menurut Noto Atmojo, semua proses perubahan perilaku yang terjadi pada individu tidak selalu dari proses belajar melalui pendidikan formal saja, seperti misalnya kegiatan belajar mengajar sekolah, penyuluhan kesehatan, seminar, pelatihan-pelatihan, workshop, dan lainnya.
Namun proses belajar bisa didapatkan atau terjadi secara alami berdasarkan pengembangan pengalaman interaksi dengan lingkungan sosial. Dasar pembelajaran ini melibatkan berbagai unsur seperti manusiawi, material, fasilitas kelengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar melibatkan 3 tahap kegiatan, yaitu input, proses, dan output. Pada tahap masukan atau input, menyangkut pada sasaran belajar atau sasaran didik, yaitu individu, kelompok, serta masyarakat yang sedang belajar itu sendiri dengan berbagai latar belakang seperti umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan yang dimiliki setiap individu akan berbeda. Tahap proses menunjukkan mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan perilaku pada diri subjek yang melakukan kegiatan belajar tersebut. Dalam proses ini terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai faktor, antara lain subjek belajar, pengajar atau pendidik atau fasilitator, metode dan teknik belajar, alat bantu belajar, serta materi atau bahan yang dipelajari oleh pengajar. Pada tahap 3, tahap keluaran atau output, merupakan hasil belajar itu sendiri, yaitu berupa kemampuan atau perubahan perilaku dari subjek belajar yang telah mendapatkan pengajaran. Pada tahap input dibutuhkan instrumental input dan environment input. Instrumental input merupakan alat yang digunakan untuk proses belajar yang terdiri dari program pengajaran, bahan pengajaran, tenaga pengajar, sarana, fasilitas, media pembelajaran. Instrumen input ini memiliki peran penting dalam proses belajar agar memberikan output yang maksimal. Seperti misal pemilihan metode dan media pembelajaran hendak menyesuaikan dengan subjek yang belajar. Nah, sebagai contoh, tentunya metode dan media pembelajaran akan berbeda bagi subjek anak-anak dibandingkan dengan subjek dewasa. Begitu juga dengan pendekatan pemaparan materi yang dilakukan oleh tenaga pengajar, harus menyesuaikan dengan subjek belajar. Proses belajar pada anak-anak cenderung mengarah pada pedagogi. Sedangkan proses belajar pada orang dewasa mengarah pada proses belajar andragogis. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat perbedaan proses belajar pedagogis pada anak-anak dan proses belajar andragogis pada orang dewasa. Pada anak-anak, secara pribadi memiliki ketergantungan kepada pendidiknya atau pemberi materi. Sedangkan pada orang dewasa, andragogis tidak terlalu tergantung pada pemberi materi atau pendidik, di mana mereka semakin mampu mengarahkan dirinya sendiri. Pada anak-anak masih harus dibentuk, belum bisa menjadi sumber belajar. Sedangkan pada orang dewasa mampu menjadi sumber yang kaya untuk belajar bagi dirinya maupun orang lain. Dari kesiapan belajar juga pada anak-anak umumnya sesuai dengan tingkat usia dan menyesuaikan dengan kurikulum.
Sedangkan pada dewasa bisa berkembang dari tugas hidupnya dan masalah-masalah yang didapatkan. Oke. Pada anak-anak, orientasi belajarnya berdasarkan bahan ajar yang disiapkan. Sedangkan pada orang dewasa, proses belajar didapatkan dari orientasi penugasan dan text for problem atau pemecahan masalah yang ada. Pada anak-anak, motivasi belajar bisa ditingkatkan dengan pujian, pemberian hadiah, dan hukuman. Sedangkan pada orang dewasa, proses belajar itu di mana motivasinya didapat dari dorongan dari dalam dirinya sendiri. Selain instrumental, encouragement input menyangkut lingkungan belajar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, yang memberikan dukungan pada situasi pembelajaran juga merupakan hal yang penting diperhatikan. Misalnya contoh, tersedianya tempat belajar yang layak bagi audiens ketika menyimak materi penyuluhan yang diberikan oleh petugas kesehatan, serta adanya dukungan dari aparat desa dan pemegang kebijakan dalam bidang kesehatan dalam penyelenggaraan proses belajar melalui kegiatan penyuluhan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar individu. Di antaranya faktor materi, lingkungan, individu, dan instrumen. Faktor materi terkait dengan topik bahasan yang disampaikan oleh pemberi materi. Contohnya harus memperhatikan penggunaan istilah medis. Tentunya akan sangat sulit dipahami oleh subjek sehingga materi tidak bisa dipahami oleh audiens awam sehingga menyebabkan tidak terjadinya outcome yang diinginkan berupa perubahan tingkah laku pada subjek. Faktor lingkungan fisik dan dukungan seperti yang saya jelaskan sebelumnya juga mempengaruhi proses belajar. Ketersediaan tempat yang layak, dukungan dari beberapa aparat pemerintahan memegang peranan penting dalam kelancaran proses belajar pada pendidikan kesehatan. Faktor individu terkait usia, latar belakang pendidikan, budaya, kepercayaan, kebiasaan belajar yang mempengaruhi kemampuan individu melakukan proses belajar. Nah, sebagai contoh, ada subjek yang mudah menerima materi dengan mendengarkan, tapi ada juga subjek yang mudah belajar dengan cara menyimak dan menonton. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar adalah faktor instrumen, mengarah pada perangkat pendukung dalam proses belajar, seperti misalnya media pembelajaran maupun akses pembelajaran. Sehingga beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik yang memberikan informasi kesehatan terkait dengan media, akses, dan metode yang tepat dilakukan agar informasi yang diberikan melalui proses pembelajaran mencapai hasil yang maksimal. Nah, selain beberapa faktor-faktor tersebut, masih banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi dan menjadi penentu keberhasilan proses belajar tersebut. Seperti misalnya motivasi individu untuk belajar, kemudian ada bakat dan minat belajar, tujuan serta manfaat belajar bagi individu itu sendiri. Berikut ada 8 prinsip proses belajar menurut Noto Atmojo 2003 yang perlu kita pahami. Prinsip pertama, bahwa belajar merupakan proses yang terjadi dalam diri pembelajar, berupa pengalaman yang diaktifkan sendiri, bukan oleh karena orang lain. Prinsip belajar yang kedua, belajar adalah penemuan diri sendiri.
Hal ini berarti belajar adalah proses penggalian ide-ide yang berhubungan dengan diri sendiri dan masyarakat, sehingga pelajar dapat menentukan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Prinsip belajar yang ketiga, belajar adalah suatu akibat dari pengalaman untuk bertanggung jawab pada tugas yang diemban. Seseorang menjadi bertanggung jawab ketika ia diserahkan tanggung jawab. Ia menjadi atau dapat berdiri sendiri bila ia mampu atau mempunyai pengalaman dan pernah melakukan sendiri. Prinsip yang keempat, belajar adalah suatu proses kerjasama yang memperkuat proses belajar itu sendiri. Kerjasama akan memperkuat proses belajar. Orang pada hakikatnya senang saling bergantung dan saling membantu. Prinsip belajar yang kelima, belajar adalah proses evolusi, bukan proses revolusi, karena perubahan perilaku memerlukan waktu dan kesabaran. Perubahan perilaku adalah suatu proses yang lama karena memerlukan pemikiran, dan pertimbangan. Prinsip belajar yang keenam, belajar kadang merupakan suatu proses yang tidak menyenangkan karena menghendaki adanya perubahan kebiasaan yang sangat menyenangkan dan sangat berharga bagi dirinya, dan mungkin harus melepaskan semua yang menjadi jalan hidup atau pegangan hidupnya. Prinsip yang ketujuh, belajar adalah proses emosional dan intelektual. Belajar dipengaruhi oleh keadaan individu atau si pelajar secara keseluruhan. Belajar bukan hanya proses intelektual, tetapi emosi juga turut menentukan. Dan prinsip terakhir dari belajar adalah belajar bersifat individual dan unik. Setiap orang mempunyai gaya belajar dan keunikan sendiri dalam belajar. Nah, untuk itu kita harus menyediakan media belajar yang bermacam-macam, sehingga tiap individu dapat memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan keunikan gayanya masing-masing. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang teori proses belajar. Ada beberapa teori yang saya sampaikan di sini, di antaranya adalah teori belajar Gestalt, teori belajar menghafal dan mental disiplin, serta teori asosiasi. Di dalam teori belajar Gestalt, peristiwa belajar, keseluruhan situasi belajar itu amat penting, karena belajar merupakan interaksi antara subjek belajar dengan lingkungannya. Para ahli psikologi Gestalt menyimpulkan bahwa seorang dikatakan belajar apabila ia memperoleh pemahaman dalam situasi yang problematis melalui problem solving. Pemahaman tersebut ditandai dengan adanya suatu perubahan yang tiba-tiba dari keadaan yang tidak berdaya menjadi keadaan yang mampu menguasai atau memecahkan masalah atau problemnya. Contohnya misalnya di sini, terjadinya perubahan perilaku aktif, melakukan perubahan pola diet, kepatuhan terhadap minum obat, dan melakukan aktivitas fisik secara rutin pada penderita kencing manis untuk mengontrol kadar gula darah agar tidak mengalami komplikasi. Nah, dari contoh ini tentunya menunjukkan perubahan perilaku yang dilakukan oleh individu sebagai suatu keadaan memecahkan masalah yang dihadapi. Teori belajar berikutnya adalah teori belajar menghafal dan mental disiplin. Teori menghafal. Belajar adalah menghafal, dan menghafal adalah usaha mengumpulkan pengetahuan melalui pembelajaran untuk kemudian digunakan bila diperlukan.
Individu yang sedang belajar layaknya seperti burung beo, menerima apa yang disimaknya. Sehingga tugas pengajar adalah memberikan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan subjek belajar maupun fungsi dan dampak dari pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh subjek yang mengikuti pembelajaran. Dan ini merupakan suatu kelemahan. Yang kedua adalah teori mental disiplin. Menurut teori ini, belajar adalah mendisiplinkan mental. Disiplin mental ini dapat diperoleh melalui latihan terus-menerus secara kontinu, berencana, dan teratur, yang akan menyebabkan terjadinya perubahan perilaku karena faktor kebiasaan akibat sikap disiplin. Teori belajar yang ketiga adalah teori asosiasi. Teori ini berasal dari hasil ilmu jiwa asosiasi. Menurut teori belajar ini, belajar adalah mengambil tanggapan-tanggapan dan menggabung-gabungkan tanggapan dengan jalan mengulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, misalnya seperti contohnya berikut ini. Penderita kencing manis atau diabetes mellitus tidak boleh makan buah sawo. Penderita kencing manis dianjurkan mengkonsumsi kentang sebagai pengganti nasi. Penderita kencing manis dianjurkan mengurangi konsumsi minuman yang banyak mengandung soda. Nah, dari informasi-informasi yang didapatkan, selanjutnya digabungkan oleh individu antara informasi satu dengan informasi lainnya. Dan disimpulkan bahwa penderita kencing manis harus mengurangi makanan yang mengandung gula yang tinggi. Karena konsumsi gula yang tinggi akan merusak kemampuan tubuh mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, konsekuensi dari teori ini adalah pengajar atau pemberi materi harus sebanyak mungkin memberikan stimulus-stimulus atau rangsangan berupa informasi kepada subjek belajar untuk menimbulkan suatu respon atau rangsangan untuk berpikir menggabungkan informasi-informasi yang didapat menjadi sebuah kesimpulan. Makin banyak terjalinnya stimulus atau informasi yang didapat, maka makin mendalam orang akan mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, makin banyak stimulus, maka akan makin banyak munculnya respon. Seperti misalnya contoh pada penderita kasus kencing manis tadi. Nah, akhirnya bisa saya sampaikan kesimpulan bahwa perilaku merupakan komponen penting yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Proses belajar yang dilakukan oleh individu melalui pendidikan kesehatan akan membawa perubahan kepada individu tersebut, di mana perubahan tersebut akan tampak kepada perubahan perilaku. Proses belajar menjadi komponen penting dari penjelasan dua kesimpulan tadi dalam pendidikan kesehatan. Mengingat pendidikan kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengubah perilaku individu. Yang perlu ditekankan di sini bahwa proses belajar individu itu dilakukan melalui 3 tahap: input, proses, dan output. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Ini adalah beberapa buku referensi yang saya gunakan terkait dengan topik kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika melakukan pendidikan kesehatan di masyarakat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.